Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini di momen yang sangat cantik ini di Paskah tahun 2025 kami boleh berkumpul, kami boleh memuji menyembah Tuhan, kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kami boleh diisi kembali dengan firman Tuhan. Sebenarnya terlalu indah, terlalu besar buat kami. Kami hanya bisa mengucap syukur. Kami berkumpul di tempat ini merayakan kemenangan yang terbesar dalam sejarah, yaitu adalah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan ini adalah momen yang sangat indah bagi kami semua. Roh Kudus, kami persilakan Engkau, biarlah Engkau yang berhembus atas kami, biar Engkau berjalan di antara kami. Satu kata daripada Engkau dapat mengubah seluruh kehidupan kami, apalagi satu kalimat, apalagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biarlah kami boleh menerima, kami boleh menampung, kami boleh dihidupkan oleh firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sepakat percaya bersama katakan amin. Praise God. Di hari Paskah ini saya mau mulai dengan kisah daripada seorang anak kecil. Saya mulai dengan slide ini. Sebenarnya ini foto yang saya paling kenang. Ini adalah foto yang bagi saya adalah sesuatu yang sangat berharga. Saya sebut aja namanya Dini. Ini saat saya berada di daerah selatan Nias. Satu desa namanya Bau Matuluo. Dan kita sebut aja Dini ini, dia anak kecil di umur 8 tahun, 9 tahun. Tetapi karena oleh orang tuanya dibilang nakal, gak dikasih makan. Gak dikasih makan sehari 2 hari gak apa-apa. Tapi seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan akhirnya hidup Dini berantakan. Dia di dalam penolakan yang hebat, oleh juga komunitasnya ditolak. Dan akhirnya dia untuk makan, dia memberi diri kepada sekelompok pria yang kalau dia cari makan hanya 5.000 rupiah. Dia rela dilecehkan, rela itu dilucuti, dan dia hidup seperti itu. Hidupnya itu hancur karena keadaan dia. Karena dosa itu mendatangi dia. Karena dosa mengambil kesempatan dan melululantakkan hidupnya. Saya suka foto ini karena ini adalah sebuah momen di mana kasih yang tidak bersyarat berjumpa dengan hati yang remuk. Hidup yang hancur. Saya suka sekali. Kenapa dia tutup wajahnya? Bukan karena ada yang foto, bukan. Karena dia terheran-heran. Kenapa ya barang yang rusak seperti saya, tetapi bisa dipeluk oleh Bapak ini? Memang kalau saya ke Bau Matuluo, saya selalu cari dia. Saya selalu panggil dia. Pertama, kedua, dia menolak. Tetapi yang ketiga ini, dia nggak bisa nolak. Dan saya mau katakan pagi hari ini bahwa sebenar-benarnya kita semua adalah seorang Dini sebenarnya. Kita semua adalah orang yang hidupnya dirusak karena dosa. Itulah keadaan manusia. Anda tidak harus mencari dosa, dosa mencari Anda. Dan pada akhirnya hidup saudara dan saya didinikan oleh dosa. Dirusak. Dan seringkali dosa tanpa kita sadar
itu merusak kehidupan kita sampai kepada persendian. Saya ingat pada waktu saya merasakan kasih Allah, saya masih kecil ya. Tapi sebagai anak yang muda, saya bisa merasakan sesuatu yang berbeda pada Tuhan. Itu saya sebut kasih Allah itu radikal. Kenapa radikal? Karena nggak ada syaratnya. Itu adalah kasih yang seorang Bapak yang seperti tadi itu yang menerima Anda dan saya dalam keadaan yang sekarang. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, kenapa kasih Yesus yang berbeda adalah karena kasihnya menerima Anda sebagaimana adanya hari ini. Anda tidak harus perbaiki diri untuk datang kepada Yesus. Anda tidak harus benar dulu baru datang kepada Yesus. Anda tidak harus suci dulu baru bisa diterima oleh Yesus. Karena kasih dia kasih yang radikal. Bahkan firman Tuhan mengatakan dia mengasihi kita bahkan saat kita masih berada di dalam dosa kita. Yohanes pasal 3 ayat 16. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan seperti ini. Karena Allah begitu mengasihi manusia di dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mendapat hidup sejati dan kekal. Saya suka banget tuh. Begitu Tuhan terdesak hatinya, kalau saya boleh kasih bahasa yang agak sedikit lain. Hati Bapa begitu terdesak. Hati pencipta begitu terdesak. Melihat bagaimana dosa merusak manusia yang dia cintai. Sehingga dia mengutus Yesus ke dalam dunia ini. Dan tujuannya adalah supaya pertama Anda tidak binasa. Itu yang pertama. Saya mau katakan kepada Anda hari ini bahwa tanpa ada yang menyelamatkan Anda dari dosa. Kalau tidak ada juru selamat yang menyelamatkan Anda daripada dosa. Firman Tuhan mengatakan bahwa kebinasaannya menanti kita. Tetapi lebih daripada itu, dia datang supaya Anda dapat peroleh kehidupan yang sejati. Kehidupan yang sejati. Kehidupan yang maksudnya begini, sebenarnya Anda diciptakan. Yang ada di hati Tuhan, yang ada dalam rancangannya untuk kita adalah sebuah kehidupan yang sejati. Dan juga Anda diciptakan untuk hidup yang kekal, yang percaya katakan amin. Jadi ini adalah misi keselamatan. Kalau saudara mau mengerti Yesus, dia datang dalam sebuah misi keselamatan. Saya suka image ini karena ini adalah Yesus yang menjorokkan tangannya ke dalam air untuk merebut orang yang sedang tenggelam. Ini adalah misi keselamatan. Jadi Yesus datang, Yesus anak Allah. Dia menjadi anak manusia, lahir di antara kita. Ada sebuah misi dan misinya tak lain, tak bukan. Misinya adalah untuk menyelamatkan. Jadi makanya dia disebut juru selamat. Karena dunia berantakan, dunia rusak, dosa menghadang saudara, dosa melucuti saudara, dosa merusak saudara, dan itu sampai kepada persendian. Anda dan saya adalah produk dari dunia ini yang dirusak oleh dosa. Saya ingat berapa tahun yang lalu, waktu
tsunami Aceh. Tsunami sangat besar. Dalam waktu hanya 20 menit, lebih dari 200.000 orang mati. Dalam waktu cuma 15-20 menit. Dan saya datang saya di kota Malabo yang sebelum ini. Ini kota Malabo. Dan ini adalah markas saya selama berbulan-bulan. Waktu pertama saya tidur di tempat yang terbuka sampai saya dapat terbangkan dari Medan tenda, dan akhirnya saya terbangkan juga makan, dan saya terbangkan koki. Saya terbangkan sepeda motor, saya terbangkan semua, saya rakit markas pelayanan kami waktu itu Obor Berkat Indonesia. Saya rakit di situ. Akhirnya kami selama 4 bulan dari Malabo sampai ke Calang, Lokruat, sampai kepada Lung, sampai ke Banda Aceh kami melayani. Dan kisah-kisah itu saya nggak pernah akan lupakan, karena tsunami itu tidak peduli. Tsunami itu tidak ada hati, tidak ada perasaan, tidak berbelas kasihan. Tsunami itu masuk aja, rusak aja. Sampai hancur. Dan terlalu banyak orang yang saya wawancarai. Begitu banyak sekali orang tanya bagaimana, apa terjadinya. Dan kisah itu sangat menyedihkan. Saya mau katakan, dosa seperti itu, dosa itu merusak. Dosa melucuti kehidupan kita, menghancurkan kehidupan kita. Dosa itu tidak diminta, dia datang aja. Ini di Banda Aceh lebih parah lagi. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya adalah mirip sekali dengan ini? Mirip sekali. Kehidupan kita. Mungkin bagi orang lain melihat hidup kita masih kelihatannya oke ya. Tergantung kita pakai baju apa. Tergantung kita itu ada uang atau tidak. Tergantung kita itu bisa berpenampilan seperti apa. Tetapi di balik tirai dosa merusak kehidupan kita. Makanya di kitab Lukas pasal 19. Firman Tuhan berkata, anak manusia datang untuk mencari orang yang hilang dan menyelamatkan mereka. Saya mau katakan hari ini kepada saudara bahwa Yesus datang mencari orang yang terhilang. Kalau saudara adalah orang yang tidak terhilang, Yesus tidak mencari Anda. Kalau saudara bukan orang yang dirusak karena dosa, Yesus tidak mencari Anda. Yesus dalam misi keselamatan untuk menyelamatkan orang berdosa. Makanya Yesus datang bukan hanya dengan kasih yang radikal, tetapi dia datang dengan pengorbanan yang sangat radikal. Yang membuat saya terkesima mengenai Yesus adalah karena dia membuktikan cinta kasihnya. Dia membuktikan cinta kasihnya dengan pengorbanan. Dan pengorbanan Yesus adalah yang membuat whole, yang membuat utuh, yang membuat kasihnya bisa dipercaya, bisa dipegang. Semua katakan hari ini bahwa Anda bisa percaya kepada pelukan Bapa di dalam Kristus. Kenapa? Karena dia buktikan dengan pengorbanan yang radikal. Markus pasal 10 ayat yang ke-34 berkata, mereka akan mengolok-olok dia, meludahi dia, menyiksa dia, dan menyalibkan dia. Tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit. Anda bisa katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi Yesus kita. Saya nggak tahu kalau saudara pernah
merasa difitnah, saya nggak tahu. Saya pernah, dan itu sakit itu sampai ke tulang-tulang. Orang memberitakan atau menceritakan atau mengatakan sesuatu yang adalah fitnah mengenai saya. Itu sakit. Itu sakitnya itu kadang-kadang itu sampai sesek gitu rasanya. Aduh, apa sih? Kok bisa sih gitu? Rasanya itu sakit seperti itu. Tapi saudara, saya ini adalah orang yang berdosa. Saya adalah orang yang cacat. Saya adalah orang yang banyak sekali kesalahan. Tapi Yesus tidak. Dan di dalam perjalanan dia menuju kepada mezbah sembelihan anak domba. Yesus anak Allah menjadi anak manusia. Untuk menyelamatkan Anda, dia harus menjadi anak domba yang disembelih. Misi keselamatan itu harus berakhir dengan kematian dia. Karena itulah namanya korban. Anak Allah, anak manusia, anak domba disembelih. Nggak ada namanya anak domba yang dicoel atau dilukai, kemudian dijahit kembali. Itu nggak ada. Namanya korban adalah anak domba yang tanpa cacat, tanpa celah, disembelih, dipotong. Jadi saudara harus mengerti bahwa salib Kristus adalah mezbah sembelihan anak domba, di mana dia dipotong dan dia sampai memberi nyawanya. Pengorbanan yang sangat radikal. Karena itu adalah kematian anak domba demi orang yang berdosa. Demi dini yang ada di tempat ini. Demi saya. Demi Anda yang hidupnya dirusak karena dosa. Dihancurkan karena dosa. Makanya disebut karya penebusan. Roma pasal 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut. Yang tadi dikatakan kebinasaan. Upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ada yang bisa katakan amin. Inilah penebusan. Inilah Yesus yang mengulurkan tangan dalam keadaan saudara, dalam rawa kehidupan saudara, dalam lumpur dosa itu, di dalam keadaan yang dimana kita ditenggelamkan, kita dikuasai oleh dosa, dan dia pegang Anda, dan dia merenggut Anda. Dan firman Tuhan mengatakan dia tidak hanya merebut Anda, tetapi dia menebus Anda. Tahukah saudara bedanya? Dia tidak hanya merenggut, mengamankan, membersihkan. Tidak, dia menebus. Artinya dia membeli balik Anda. Dia membayar nyawamu dengan nyawanya. Dia membayar dosamu dengan kekudusannya. Dia membayar dirimu dengan mahkota duri yang ditancap di kepalanya. Dia diludahi karena kamu. Dia dilucuti karena kamu, supaya kamu ditebus. Itulah namanya pengorbanan yang radikal. Dan dia merenggut Anda. Dia beli. Yang tadi Anda sudah jadi tawanan kutuk dan dosa dan maut. Anda sudah dimiliki oleh dosa. Anda sudah menjadi tawanan dosa. Tapi Yesus datang dan mengatakan, no, saya menebus. Saya beli dia. Darah saya menebus dia daripada kutuk. Menebus dia daripada dosa.
dan menebus dia daripada maut. Karena upah dosa ialah maut. Tetapi saya mau beli dia. Dan Anda dini kecil yang di dalam keadaan dirusak, di dalam keadaan dilecehkan, di dalam keadaan digerogoti dan dihancurkan karena dosa. Tiba-tiba ada tangan yang mengamankan Anda. Tiba-tiba ada tangan yang memeluk Anda. Tiba-tiba ada yang merenggut Anda dan menebus Anda. Bagaimana mungkin hati kita tidak berbalik kepada Bapa? Bagaimana mungkin hati kita tidak jatuh cinta dengan Tuhan? Seringkali kita orang Kristen itu bicara bagaimana jatuh cinta dengan Tuhan. Dulu saya nggak ngerti itu. Karena saya nggak alami. Saya adalah orang Kristen yang berbasis ritual. Saya adalah orang Kristen yang tahu saya diselamatkan, mengakui saya diselamatkan, saya mengakui Yesus, saya percaya bahwa dia menebus saya percaya dia juru selamat saya, tapi saya jalankan semua berdasarkan ritual. Iman saya adalah iman berbasis ritual. Tetapi waktu Tuhan pegang saya, waktu saya tahu bahwa dia mencintai saya, hati saya berbalik kepada Bapa. Karena itu Injil penting. Hari ini saya beritakan Injil. Injil itu adalah kabar baik. Hari bisa katakan amin. Injil adalah kabar baik. Anda harus mendengar Injil kalau Anda mau diselamatkan. Hari ini Injil diberitakan. Ini sebuah berita diwartakan di tempat ini. Apabila Anda percaya, apabila Anda menerima, karya penebusan itu akan sampai kepada dirimu. Siapapun bisa pergi ke gereja, siapapun bisa duduk di dalam ibadah. Tetapi hanya orang yang menaruh percaya, yang membuka hatinya supaya karya penebusan itu bisa pegang dia. Tahukah saudara bahwa iman percaya saudara adalah pegangan untuk Yesus? Iman percaya saudara membuka diri sehingga Anda bisa dipegang, bisa direnggut, bisa direbut, ditebus. Tanpa iman percaya saudara, dipegang gak bisa. Gak ada pegangan. Tanpa iman percaya saudara, gak ada. Yesus mau pegang gak bisa. Gak ada yang bisa dipegang. Makanya di kitab Markus pasal pertama dikatakan, sesudah Yohanes ditangkap datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan Injil, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saya mau katakan kepada Anda hari ini, apa yang dikatakan oleh Yesus dikatakan untuk Anda hari ini, waktunya sudah genap. Inilah waktunya, tidak ada waktu yang lebih baik daripada hari ini untuk berbalik kepada Tuhan. Tidak ada momen yang lebih indah daripada hari ini untuk mengatakan aku percaya. Yesus memberitakan Injil disertai dengan satu pernyataan yang dahsyat. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Saya percaya bahwa hari ini berita Injil akan berkumandang dalam batin dan hati saudara. Saya percaya bahwa berita Injil ini, Yesus anak Allah menjadi anak manusia, kemudian menjadi anak domba, menebus saudara dan saya, akan berkumandang dalam batin saudara. Akan menjadi desakan di hati Anda. Pertama untuk percaya, tetapi kedua untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Untuk memberitakan Injil kepada orang lain.
Kalau Anda belum percaya, waktunya sudah genap. Hari ini percayalah kepada Tuhan. Berilah dirimu kepada Tuhan. Dan berilah dirimu untuk dibaptis. Setelah ibadah ini ada ibadah baptisan. Sepanjang hari ini ada ibadah baptisan. Berilah dirimu untuk dibaptis. Waktunya sudah genap. Enggak ada waktu yang lebih baik lagi. Jangan katakan ya udah besok aja deh. Gua belum matang nih, belum matang. Saya mau katakan nanti kematangan. belum saatnya. Saya mau katakan nanti jangan-jangan kehilangan saatnya. Yesus yang mengatakan, today is the day of... Hari ini hari keselamatan. Waktunya sudah genap. Dan waktu kita berbalik hati kita kepada Tuhan, kita akan mengalami 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Apa yang terjadi waktu hati kita berbalik kepada Tuhan? Terlalu mulia, terlalu cantik. Dan Kristus telah mati, 2 Korintus pasal 5. Untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Yesus menyelamatkan Anda, Yesus menebus Anda, Yesus meraih Anda, Yesus menguduskan Anda, Yesus membangkitkan Anda. Karya penebusan itu datang kepada hidup Anda supaya Anda sekarang tidak lagi hidup berpusat kepada diri sendiri. Capek, saudara. Manusia itu mati dalam dosanya karena ego, karena mementingkan diri sendiri, karena dia dipegang oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Tetapi sekarang kita dimerdekakan supaya kita sekarang hidup untuk Tuhan. Kita hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Saya tutup dengan kesaksian ini. Ada satu foto saya tampilkan hari ini. Sebuah kamar hotel yang super jelek di Amerika. Saya cari ini. Saya cari foto kamar hotel yang semirip-miripnya dengan kamar hotel di mana saya alami perjumpaan yang sangat cantik dengan Tuhan. Karena hati berbalik kepada Tuhan kan pasti mencari Tuhan. Saya mau katakan kepada Anda hari ini bahwa tidak hanya Anda diselamatkan dan tidak hanya Anda ditebus, Anda dikuduskan, Anda itu ditahirkan, Anda dipulihkan, Anda dibeli balik. Tetapi kemudian Anda akan dipenuhi dengan Roh Allah. Saya ingat pulang daripada sebuah acara, di acara konferensi di dalam ibadah seperti ini. Ada altar call dan saya maju ke depan. Hati saya terdesak. Lelah dengan diri sendiri. Lelah dengan dosa. Lelah. Saya maju ke depan. Gak sehari. 3 hari berturut-turut. Di setiap ibadah dan di setiap altar call. Saya maju juga. Saya ingat malam terakhir saya pulang dan saya ada di kamar ini. Besok pagi saya bangun mau pergi ke bandara. Saya putarkan pujian. Tiba-tiba kamar hotel itu penuh dengan hadirat Allah. Saya nggak bisa untuk ceritakan dengan kata-kata manusia, nggak ada yang layak. Yang saya bisa katakan adalah hadirat Allah begitu kental. Aku merasa seperti hadirat Allah bisa diaduk dengan tangan.
dalam hadirat Allah aku tidak malu. Tetapi aku malu banget. Ada momen seperti Dini. Roh Kudus turun atas saya. Roh Kudus ada di sekeliling saya. Roh Kudus penuhi saya. Tetapi Roh Kudus juga tenggelamkan saya. Dan dalam pelukan Tuhan, seperti Dini. Kalau boleh ditampilkan kembali slide terakhir. Saya persis seperti anak ini. Malu. Tapi mulia rasa malu itu. Wow, saya orangnya kayak gini, tapi diterima. Saya orangnya itu kayak gini. Orang yang bejat seperti ini, orang yang jelek seperti ini, orang gak layak seperti ini. Tapi aku bisa diterima oleh Tuhan. Saya malu sekali. Tetapi betapa mulia rasanya itu. Dan Roh Kudus penuhi saya. Saya mau katakan, ini yang disediakan Allah. Bagi setiap kita, kita boleh berdoa. Hari ini, hari Paskah yang dimana kita merayakan kemenangan terbesar sepanjang masa, yaitu adalah bahwa anak Allah yang menjadi anak manusia, kemudian jadi anak domba dan mati, tetapi kemudian dia bangkit dan dihidup. Dan Allah yang hidup itu sekarang matanya tertuju kepada Anda. Di seluruh ruangan ini ada Dini kecil yang hidupnya dirusak karena dosa, seperti tsunami yang merusak tanpa perasaan, membuat berantakan hidup kita. Tetapi ada tangan Bapa yang baik, maha baik. Dia adalah Bapa di surga, jauh lebih baik daripada tangan yang ada di foto yang memeluk seorang Dini. Dan tangan itu terbuka untuk Anda. Kalau hari ini Anda katakan, Pak, itu yang saya butuhkan. Saya butuh juru selamat. Saya butuh yang datang dan menyelamatkan aku. Karena dosa juga merusak hidup saya. Bolehlah saya lihat Anda, angkat tangan Anda, dan katakan, Tuhan, selamatkan aku dari keadaanku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kemudian saya mau bertanya, berapa banyak daripada Anda katakan, aku bersyukur, karya penebusan luar biasa. Aku mau dipenuhi Roh Kudus. Firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus akan datang di atas kamu. Kamu akan dipenuhi. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kamu akan dipenuhi dengan kuasa Allah, menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Mungkin Anda mengatakan, aku mau dibaptis, bukan hanya dengan air tetapi dengan Roh, dan aku mau diberi kekuatan menjadi saksi Kristus. Boleh Anda angkat tangan? Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Saya akan mengundang Anda, kan hari ini Anda katakan, itu yang aku perlukan, aku perlu dibaptis oleh Roh Kudus. Aku mau mengalami Roh Allah penuhi aku. Aku butuh api itu membara di dalam aku, tenggelamkan aku,
menjadikan aku saksinya. Saya akan ajak Anda boleh untuk datang di depan. Anda boleh berdiri di depan panggung ini. Kita akan berdoa. Sebentar lagi akan ada yang tutup ibadah ini. Tapi setelah ibadah selesai, kita mau berdoa untuk Anda secara pribadi. Tapi sebelumnya saya mau memberi waktu untuk Anda datang dan berdiri di depan dan membuka hati Anda, membuka diri Anda. Mungkin Anda datang karena Anda katakan, aku butuh keselamatan, sebutlah aku seorang Dini. Mungkin Anda datang karena mau dibaptis dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus. Aku mau dibaptis, aku mau dipenuhi dengan Roh Allah, aku mau mengalami itu. Aku butuh Tuhan lebih lagi dalam hidupku. Anda boleh datang, saya tunggu. Saya tunggu. Tinggalkan kursi Anda, datang di depan. Segampang itu. Buka tangan Anda dan katakan, aku mau. Apa yang terjadi di kamar hotel itu kerinduanku. Apa yang terjadi di bawah Matuluo itu kerinduanku. Jangan sia-siakan Paskah ini. Tunggangi momen ini karena hari ini harinya. Waktunya sudah genap dalam hidup Anda. Berilah dirimu kepada Tuhan. Dipenuhi oleh Tuhan, dilawat oleh Tuhan, dikenyangkan oleh Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu yang jadilah. Terima kasih karya penebusan. Terima kasih anak Allah yang menjadi anak manusia, dan anak manusia menjadi anak domba. Saya ajak kita semua boleh buka kedua tangan kita kepada Tuhan. Saya ajak kita semua yang di hari Paskah ini, itu buka tangan kita dan ambil waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kedatangan-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Terima kasih pemulihan. Terima kasih keselamatan yang aku miliki. Terima kasih untuk penebusan. Terima kasih untuk kebangkitan. Terima kasih untuk kesembuhan. Terima kasih untuk lawatan. Terima kasih. Aku menjadi begitu berharga, begitu mulia di mata-Mu. Terima kasih Engkau menebus aku. Terima kasih. Ambil 1 menit mengucap syukur kepada Tuhan. Bukalah tangan Anda, bukalah mulut Anda, suara Anda. Kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Kiana ramaseti. Kiana ramaseti. Kiana masata namana nasi. Kiana ramasata namana. Iramana si. Iramana si. Kiana ramaseti. Kiana ramasoto lukunda bana. Ora ramaseti andaramana. Kiana ramasata. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kami angkat
persembahan dan korban syukur. Kami persembahkan syukur kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala kemuliaan kami naikkan ke tahta-Mu, sebab Kau yang layak, Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Karya penebusan kami Kau berikan. Waktunya sudah genap. Kami mau hidup di dalamnya. Kami tidak mau sia-siakannya. Kami mau menjadi anak terang. Kami mau menjadi wakil Kristus. Kami mau ikut memberitakan, mewartakan Injil. Kami mau menjadi tangan dan kaki Kristus di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai percaya bersama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk.